Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba bislami dina, wa mi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun berada, dipanjatkan doa agar Allah sentiasa memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengisi saki bagi kehidupan ini untuk kita menambahkan bekalan yang kita hendak bawa bila tiba masa kita berpulang kepadanya. Dan mengurangi, bahkan menghilangkan sama sekali sesuatu yang menjadi bebanan bila kita dijemput kelak olehnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan teruskan siri kajian kita Surah Yusuf. Minggu lepas kita telah pelajari ayat yang ke-29. Satu di antara kesimpulannya, bila kita relate dengan zaman sekarang, zaman kita sekarang, dalam kes berlaku antara Imra'atul Aziz di Mesir dengan anak mudanya, calon seorang nabi dan rasul Allah, Yusuf bin Yakub alaihi wassalam. Dengan sangat bijak, Al-Aziz, penguasa Mesir waktu itu, sekaligus suami kepada perempuan yang hendak mengaibkan, menfitnah Yusuf alaihissalam. Saya ulangi, dengan sangat bijak beliau memutuskan kepada Yusuf alaihissalam. Dia berpesan, kalau dalam konteks hari inilah, Yusuf, sudah
nuktohkan peristiwa ini. Jangan kamu kongsi dengan orang lain. Tutup buku, tutup mulut. Stop sharing dengan orang lain. Sudah. Karena akan bertambah masalahnya nanti. Sementara kepada istri kesayangannya, untuk kamu, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Karena rupa-rupanya telah terbukti dan tak dapat dinafi oleh sesiapa. Bukti-bukti, keterangan-keterangan menunjukkan bahwa semua ini berpunca daripada dirimu. Daripada alif hingga ya. Engkau yang salah. Engkau pelaku utamanya. Engkau subjek sepenuhnya. Sementara Yusuf menjadi objeknya. Ini luar biasa. Hanya satu, Ibu sekalian. Nama Yusuf sudah tercemar. Sekurang-kurangnya bagi setengah orang di Mesir. Walaupun minggu lepas kita telah pelajari sama bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan Yusuf daripada kes ini. Penguasa mengakui kebenaran Yusuf, betul. Saksi yang memberikan keterangan berpihak kepada Yusuf. Yusuf orang benar, 2. Dan perempuan itu, Imra'atul Aziz, akhirnya juga mengakui nanti dalam ayat berikutnya bahwa dia yang salah, Yusuf cakap benar. Dan tak kalah pentingnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kita turun tangan, campur tangan, membersihkan harga diri Yusuf, bahwa Yusuf dalam hal ini sama sekali tidak melibatkan, tidak terlibat dalam perbuatan yang keji ini. Adapun nama Yusuf benar-benar bersih dalam menurut pandangan seluruh rakyat Mesir nanti. Kemudian dalam ayat-ayat berikutnya nanti. Benar-benar Yusuf alaihissalam ketika telah tiba masanya Allah beri dia kekuasaan di dunia sekaligus menjadi utusannya. Kesucian, kebersihan, kepribadiannya benar-benar terbukti. Sebab begini dalam bahasa sekarang ya Mas Kelan. Yusuf bukan sekadar suci, zahir batinnya. Bebas daripada segi bermacam-macam tuduhan jahat. Itu jelas. Tapi Allah juga mau. Yusuf bukan sekadar bersih, tapi juga kelihatan bersih. Ini penting. Yusuf bukan sekadar hakikatnya tidak bersalah, tapi Allah mau seluruh rakyat Mesir mengakui
Bayi Yusuf memang tidak bersalah. Bukan sekadar bersih, tapi Allah ingin tunjukkan Yusuf memang juga kelihatan bersih. Kan ada istilah itu. Ya, seseorang yang ada bersalah memang tidak salah, maknanya bersihnya. Tapi hendaklah juga kelihatan bersih. Dilihat bersih. Diyakini bersih oleh seluruh orang. Baik. Sekarang kita teruskan ayat 30. Sempat juga akhirnya peristiwa yang menggemparkan ini bocor. Entah macam mana bocornya, ini. Yang tahu selama ini kan hanya si pelaku Imra'atul Aziz, dan ditambah lagi satu, Al-Aziz, ditambah lagi pemberi keterangan. Tapi tak macam mana. Nabi Yusuf sudah tutup mulut, sudah tutup buku, sudah move on lah. Macam mana tiba-tiba peristiwa yang menggemparkan ini bocor juga akhirnya. Ini dia ayatnya. Ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Qad saghafaha hubba. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Waqala, dan berkatalah niswatun, perempuan fil Madinah, di bandar, di kota. Imra'atul Aziz, isteri pembesar kita tu, orang hebat, perempuan hebat. Ya, dahulu pernah saya gunakan istilah first lady negeri ini. Karena ia orang besar, suaminya punya kuasa yang besar, ketua polis Mesir waktu itu, paling tinggi. Walaupun adik atasnya rajanya lah. Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi. Nah, ini tak perlu kita ulangi terjemahannya, kita semua tahu. Terjemahan bebasnya menggoda, merayu. Anak mudanya, fata anak muda. Ini bahasa yang, kalimat yang benar-benar dikeluarkan, kalimat yang sangat sopan. Kan Yusuf, ya kalau dalam bahasa awamnya, hamba abdi. Tapi fata, anak mudanya. Saya pernah katakan di Bukhari, bahwa Al-Quran ini dalam pemilihan kosakata sangat-sangat luar biasa. Hamba abdi dipanggil anak mudaku. Jadi katanya benar-benar menghargai karomatun insaniyah. Kemuliaan seseorang sebagai manusia, mulia ciptaan Allah, itu benar-benar dihargai oleh, walaupun statusnya hanya hamba abdi, tak dipanggil khadam, tak dipanggil hai hamba abdiku, tak panggil hai anak muda. Jadi kalimatnya, istilah saya, benar-benar mengorangkan orang. Kalimat yang digunakan oleh Al-Quran benar-benar memanusiakan manusia. Walaupun statusnya hanya hamba abdi, boleh dijual belikan, tapi dipanggilnya dengan kalimat yang mulia. Menghargai, wahai anak muda.
Imra'atul Aziz turawidu fataha, dia yang menggoda, yang merayu untuk dirinya sendiri. Betul, Yusuf dirayunya. Walaupun minta maaf ya, bahasa yang kami pelajari dahulu, tepat tetapi tidak digunakan. Turawidu mana? Memiangi. Saya ulangi, minta maaf. Bahasanya agak kasar. Tapi itu lebih tepat, memiangi. Bukan hanya menggoda. Qad saghafaha hubba. Allahu Akbar. Qad saghafaha hubba. Dan ia telah saghafaha hubba. Menutupi akan dia cinta. Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan. Ini peringkat cinta saghaf namanya. Saghaf atau as-sighaf. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami, kata niswah fil Madinah, perempuan-perempuan yang ada waktu itu, sungguh kami melihat, memandangnya, menganggap Imra'atul Aziz itu benar-benar di dalam kesesatan, kesilapan yang nyata. Tidak sepatutnya ia melakukan kerja keji seperti itu. Tak sepatutnya langsung. Tidak ada alasan apapun yang membenarkannya, yang mewajarkannya. Benar-benar dia dolal. Dolal tidak harus diartikan sesat dalam arti kata keluar daripada jalan kebenaran. Ya, kesilapan yang luar biasa. Baik. Bahasa mudahnya. Ayat 30 ini memberitahu kita, kalau bahasa sekarang lah, kes Imra'atul Aziz dengan Yusuf ini, walaupun Yusuf sudah tutup mulut, macam mana akhirnya dah jadi viral. Kalau bahasa sekarang, dah jadi viral. Mana ini? Baik, mari kita lihat dahulu jamaah sekalian. Dari segi kalimatnya dahulu ya, tafsir kalimatnya. Dalam ayat itu Allah berfirman, yakni qala wa qala niswatun fil Madinah. Kenapa qala? Niswatun itu kan perempuan. Kaum wanita. Kenapa tidak qalat? Nah, mungkin ada yang ingin tahu yang sudah belajar tentang nahwu soroh. Fa'ilnya mu'annas. Banyak fi'ilnya mu'annas. Qalat. Kenapa qala? Ya mas sekalian, kalimat nisbah ini memang lain daripada yang lain. Ini jawabannya. Kalimat niswatun, an-niswatu, itu namanya isim mufrad li jam'il mar'ah. Kalimatnya itu mufrad, tapi maknanya adalah jamak. Jamak daripada kalimat mar'ah. Mar'atun itu seorang. Mar'atun seorang perempuan. Mufrad. Isim mutananya mar'ah atau imro'atani. Imro'atun seorang, imro'atani dua. Peliknya dalam bentuk jamak tidak ada imro'at. Tak ada. Kan kalau isim mu'annas jamaknya senang aja, mu'annas salim deh. Muslimatun, muslimat. Mukminatun, mukminat. Ini kenapa imro'atun tidak imro'at? Tapi jamaknya niswah. Jadi niswah jamak daripada mar'ah, tapi kalimat niswah itu mufrad. Kalimat mufrad. Wa ta'nisuhu, adapun huruf ta dalam niswatun. Niswatun ada huruf ta. Itu ghairu hakiki. Jadi dimu'anaskannya kalimat niswatun dengan huruf ta, itu bukan mu'anas hakiki. Sebab itulah boleh fi'ilnya mudzakkar, qala niswatun. Karena taknya itu, walaupun tak itu tanda mu'anas, itu bukan
Itu ghairu haqiqiyin. Ta'nitsuhu ghairu haqiqi. Itu dalam perbincangan nahwu lah. Ingin mendalaminya, jamaah belajar nahwu. InsyaAllah jumpa. Itu sebab pertama. Sebab kedua, ini masih cerita dari segi aspek tata bahasa nahwunya. Dan ini dinyatakan oleh Imam Al-Wahidi. Taqdimul fi'li yad'u ila isqati alamati ta'nis. Mendahulukan fi'il, baru fa'il. Contohnya ayat ini. Qala baru niswah. Itu boleh, membolehkan tanda mu'annasnya digugurkan. Jadi tak perlu qolat. Tanda mu'annasnya kan sebenarnya qolat ada tak. Boleh dibuang. Karena apa? Karena fi'ilnya didahulukan, baru fa'il. Ala qiyasi isqati alamati ta'ni wal jam'i. Sebagaimana jika fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya tetap mufrad, fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Contoh, al-muslimani, dua orang. Kalau qala letak depan, qala al-muslimani, tak payah qala. Al-muslimun, jamak. Tak perlu qalu, tapi qala al-muslimun. Jadi boleh. Tapi kalau letak belakang, kena ikut dia. Al-muslimun qalu. Al-muslimani qala. Kalau fi'ilnya letak depan, sentiasa mufrad. Boleh buang tanda taknisnya, takniahnya, boleh buang tanda jamaknya. Nah, kata Imam Wahidi, dikiaskan dengan kaidah itu, maka bila fi'ilnya letak depan, bolehlah dibuang tanda mu'annasnya. Tapi kebanyakan dalam bahasa, nisbatun itu isim, mufrad. Mufrad bagi jamak mar'ah. Dan taknya bukan tanda mu'annas hakiki. So, itu boleh qala. Begitu kata pakar-pakar bahasa. Demikian juga kalimah niswah dan kalimah nisa umpamanya. Tadulu ala jama'ah, menunjukkan ramai. Niswatun, nisaun, itu kan ramai. Perempuan. Lakin, mufrada kullin minhuma sakit fil lughah. Tetapi mufradnya itu tidak ada. Sakit fil lughah. Mufradun niswah, imra'ah umpamanya. Mufrad daripada nisbatun, imra'atun. Mufrad daripada nisaun pun imra'atun. Ini memang agak aneh kalimat ini. Biasanya kan bentuk jamak dengan mufrad itu ada kemiripan lah. Kalau waladun, aulad, kan masih ada waladunnya tu. Dalam aulad masih ada waw, lam, dal. Bintun, banat. Ada itu. Rajulun, rijal. Ada. Tapi imro'atun, jamaknya niswah. Imro'atun juga ada jamaknya nisa. Nisa itu jamak, mufradnya imro'ah. Lain sungguhlah, mufradnya imro'atun, jamaknya nisa. Mufradnya imro'atun, jamaknya niswah. Jadi dari si huruf pun berbeza. Nah, ini kalimat-kalimat ini. Dan saya kata tadi, termasuk yang janggal sedikit atau ya tidak bukan menyalahi ya, semacam pengecualian daripada kaidah Arab. Imra'ah, mufrad, ada musannanya, imra'atani, tapi tidak ada jamaknya dengan imra'at. Tak ada. Yang ada nisbatun atau nisaun. Baik. Itu dari segi bahasa. Kemudian daripada segi bahasa juga yang kedua, di situ ada kalimat qad saghafaha hubban. Ini sampaikan saghafa hubban. Apa yang mendorong
apa punca perempuan bangsawan berkedudukan tinggi, terpandang, sanggup melakukan perbuatan keji dengan berbagai macam ikhtiar yang di luar kewarasan manusia berpikir, melakukan perbuatan yang langsung tidak mengambil kira harga dirinya, mencemarkan harga diri, tak kisah. Langsung tidak kisah apa kata orang. Bila mereka tahu dia telah melakukan perbuatan itu, baginya tak penting. Apa yang mendorongnya? Apa puncanya? Al-Quran menggunakan kalimat qad saghafaha hubba. Masya Allah. Jamaah sekalian, saghaf, shin, rin, fa. Itu kata Imam Ad-Dhahhak disandarkan kepada sanadnya, yakni sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Makna umum secara harfiah saghaf sin rin fa itu maknanya al-hubbul qatil. Bayangkan. Al-hubbul qatil. Cinta yang membunuh. Dahsyat. Cinta yang membunuh. Maknanya bukan cinta dengan sebab cinta orang sanggup bunuh orang, bukan. Perasaan cinta yang telah menguasai diri seseorang dengan cinta yang sangat kuat itu dapat membunuh segala yang ada sifat-sifat terpuji dalam dirinya. Dah tak ada rasa malu, tak kisah apa orang nampak, tak kisah apa orang cakap, tak peduli. Rasa malu tak ada, rasa khawatir tak ada, rasa itu makna cinta yang membunuh. Itu maknanya al-hubbul qatil, as-saghaf. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Kalaulah sesama manusia. Ya contoh itu tadi. Dia tak kisah, dia bukan sedar yang dia itu isteri pembesar. Paling tidak jagalah harga diri suaminya. Dia tidak sedar kedudukannya itu orang besar dalam pandangan orang Mesir. Macam mana boleh tak terfikir nanti apa kata orang, patut aku buat itu. Itu sudah tak ada, sudah tidak ada pertimbangan. Sudah terbunuh, terkubur hidup-hidup sifat-sifat seperti itu oleh karena rasa cintanya. Cinta yang boleh membunuh perasaan-perasaan, sifat-sifat yang baik, rasa malu, itu dalam bahasa dipanggil saghaf. Dasar tak dasar? Dasar. Saghaf juga bermakna daripada kalimat apa? Kalau dibaca baris bawah, shighaf, bukan saghaf tapi baca sinnya baris bawah, itu maknanya yakni ghilaful qalbi. Kulit yang tebal yang menutupi hati. Ini hati maknawi ya, jangan diartikan hati maknanya apa jantung ke atau hati mana liver ke, bukan. Hati maknawi. Hati manusia sudah tertutup dan penutupnya ini daripada kulit yang sesuatu yang sangat tebal. Sehingga apa yang dalam hati itu tak mampu keluar. Rasa takut, rasa malu, dah tertutup. Itu kalau dibaca shighaf. Jadi betul lah. Batu shighaf atau syaghaf itu mana? Jildatun muhitatun bil qalbi. Kulit yang sangat tebal yang sudah meliputi dan menutupi hati seseorang sehingga hatinya tertutup rapat. Anna hubbahu ahata bi qalbiha mithlu ihatati bil qalbi. Cintanya telah menutupi segala-gala sifat yang baik, rasa malu dan sebagainya.
sebagaimana tertutupnya hati dengan kulit yang tebal. Allahu Akbar. Wa makna ihatati dalikal hub biqalbiha wa anna istighal laha bihubbihi sara hijaban bainahu wa baina kulli ma siwa hadhil mahabbah. Maksudnya menutupi ini, yakni cintanya yang sudah bergelora, berkobar-kobar itu telah menjadi penutup, penghalang antara dia dengan apa saja yang selainnya. Menutupi rasa malunya, menutupi apa kata orang, menutupi harga dirinya, menutupi muruah. Tak penting. Rela kehilangan segala-galanya. Asal sesuatu yang diinginkan atas dasar saghafnya ini tercapai. Allah. Fala taqilu siwa, wala tubaliha illa iya. Ini sudah tidak logik. Benar-benar tindakannya 100% berdasarkan berpikir secara emosional. La yaqtur, tidak khawatir akan akibat dan kesannya. Dan itulah tentulah cerita seperti itu buruk sekali. Sudah kehilangan rasa malu, sudah tak kisahlah. Mau jahan apa kalau sanggup kehilangan segalanya. Kalau dia seorang bangsawan, rela kehilangan sifat kebangsawanannya. Jika selama ini orang yang terhormat dihormati oleh seluruh rakyat, rela kehilangan rasa hormat masyarakat padanya, bertukar jadi mengkejinya pun tak kisah. Jika selama ini dihargai orang karena kecerdasannya berfikir, dia rela kehilangan penghormatan itu. Bertukar masyarakat muda, ia orang yang minta maaf bahlul, tak kisah. Itulah saghaf. Jadi bahasa Quran benar-benar sangat dalam sekali. Kita tak mampu nak membayangkan. Dan bila ini berlaku antara manusia dengan manusia, ya buruklah cinta seperti itu. Jamaah sekalian, kalau tidak salah mungkin jamaah telah belajar juga ini. Ya, mungkin telah dipelajari, pernah belajar, sedang belajar. Mungkin dalam tajuk Tazkiyatun Nafsi atau Qalbun Salim, itu sudah dipelajari. Ibnul Qayyim al-Jauziyah termasuk orang yang punya kemampuan menguraikan sangat indah dan menarik sekali tentang hub ini. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin baina Madarijus baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga dalam kitab Raudatul Muhibbin wa Nusatul Mustaqin. Beliau menyatakan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tingkatan-tingkatan cinta itu ada 10. Tapi beliau menceritakan cinta hamba kepada Allah lah. Tingkatan cinta hamba kepada Allah itu ada 10 tingkatan. Mulai pada yang paling bawah hingga yang paling atas. Salah satu perintah Allah kepada kita, yakni kita disuruh mencintai Allah. Betul? In kuntum tuhibbunallah. Jika kamu benar-benar cinta kepada aku. Allah pun kata, oh, Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta. Jadi cinta ini satu bab sendiri. Mahabbat satu bab sendiri. Suatu yang amat mustahak untuk dilaku oleh setiap kita hamba pada Allah. Tidak boleh tak cinta pada Allah. Bahkan ibadah memenuhi syarat baru diterima oleh Allah jika memenuhi syaratnya. Salah satu syarat ibadah dan akan diterima oleh Allah dari satu aspek. Pertama, ibadah mesti ada rasa khauf, takut. Kedua, dalam ibadah kita mesti ada roja, mengharap. Ketiga, ibadah mesti atas dasar mahabbah, cinta. Lalu digambarkan macam burung nak terbang.
kepalanya itu namanya mahabbah, kepaknya kanan kiri itu namanya khauf dan roja. Jadi orang nak beribadah untuk sampai pada Allah, mesti ada mahabbah menjadi kepalanya, kepak kanan kiri, rasa takut dan roja. Baru boleh terbang. Kalau hanya ada mahabbah, tak ada roja dan khauf, tak boleh terbang. Ada kepala, kepak, tak ada. Ada kepak, khauf dan roja, mahabbah tak ada, pun tak boleh terbang. Kalau terbang pun pasti nanti melanggar sana, langgar sini. Mahabbah tak ada. Mahabbah ada, roja ada, khauf tak ada. Yang macam nak terbang, kepak, sayap hanya sebelah. Itu gambaran yang cukup bijak daripada Qayyim Al-Jauziyah. Sangat bijak. Ada 10 tingkatan. Paling bawah, nomor 1, paling bawah namanya Al-Alaqah. Saya sebut sepatah selalu aja sekali ya. Sebab ini bukan tajuk kita. Itu tajuk Qalbun Salim. Serahkan saja mengajar tajuk Salim. Tanyakan kepada dia. Paling bawah namanya Alaqah. Paling atas sekali namanya Khullah. Nomor 1 Alaqah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paling atas namanya Khullah. Alaqah itu maknanya ay ta'alluqul qalbi bil mahbub. Rasa cinta kepada Allah di mana hati sentiasa taat kepada Allah. Hatinya sentiasa bergantung, bersambung, berhubung dengan Allah. Makna kita sudah punya mahabbah peringkat alaqah. Paling bawah. Allahu Akbar. Hati yang selalu bergantung, berhubung dengan Allah, itu mana dalam hati itu ada cinta. Nama cinta itu namanya alaqah. Dan itu cinta yang paling bawah. Cinta yang paling atas, yang ke-10, paling tinggi sekali, namanya khullah. Khullah. Orang yang punya cinta khullah namanya Khalil. Nabi Ibrahim mendapat gelaran Khalilullah. Nabi Muhammad pun dapat gelaran Khalilullah. Apa itu khullah? Alladhi infarar bihal khailan. Khullah itu satu cinta yang maknanya kosong, sepi, antara hamba, kata antara, dan ini kata antara Nabi Ibrahim, karena Ibrahim dah dapat gelaran Khalil kan, mana cintanya khullah paling tinggi. Antara Nabi Ibrahim sebagai hamba dengan Allah yang dicintai, sudah tidak ada lagi sesuatu yang menghalanginya. Kosong. Walaupun seurat benang pun tidak ada. Ketika Nabi Ibrahim cintanya agak sedikit tergoda, bukan saja tergoda, dengan kelahiran Ismail. Betul? Wah, cintanya sudah pada anak, sudah ada. Wah, ini anak sayang. Cita-cita. Dan tidak salah itu. Tidak salah. Kan Allah uji. Ibrahim, itu sembelih anak kamu. Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih putranya. Satu-satunya. Anak satu-satunya yang ditunggu puluhan tahun. Dekat 1 abad menunggu kelahiran Ismail. Ismail belum boleh baru boleh berjalan. Suruh bunuh. Apa tadi Ibrahim tidak ikut membesarkannya? Karena Ismail dibesarkan oleh ibunya seorang. Di tempat perasingan. Ibrahim juga yang meletakkan tempat yang asing itu. Allah yang suruh Ibrahim sembelih anak. Karena cinta Ibrahim pada Allah ini tidak boleh ada yang menghalanginya. Kalau Ibrahim kata, ya Allah, mana boleh ini anak aku. Aku cinta engkau ya Allah, tapi aku juga cinta anakku. Kalau Ibrahim kata itu, maknanya cinta Ibrahim kepada Allah belum sampai peringkat khullah. Masih terhalang oleh cintanya pada Ismail. Apa Nabi Ibrahim? Samina batana. Ya, Allah suruh sembelih lah. Allahu Akbar. Sehingga apa saja yang menghalangi cinta seorang Khalil kepada Allah yang dicintainya akan dihilangkannya.
Kalau Allah suruh bunuh, bunuhlah. Kalau suruh buang, buanglah. Itu tertinggi. Sehingga betul-betul melekatlah. Nah, adapun saghaf itu yakni tingkatan ke-6. Nomor 1 alaqah, nomor 6 itu saghaf, nomor 10 itu ullah. Saghaf apa artinya? Satu di antara itu tadi. Cinta yang menggelora sehingga tak kisah apa kata orang. Kehilangan harta ke jadi miskin, dia orang kata apa kan tak kisah. Dan Ibrahim pernah malam ini. Coba jemaah sekalian. Apa kita berfikir ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya dan bersedia menyembelihnya? Apakah kita fikir, Nabi Ibrahim fikir, kalau aku sembelih nanti apa kata orang ya? Aku ajak mereka ini sembah Allah. Dan mereka sudah yakin, kalau aku nanti bunuh anakku, jangan-jangan pengikutku akan lari. Kan aku akan dituduh gila. Tak kisahlah orang kata dia gila ke, orang dah tak rasional ke, orang mabuk ke, orang apa ke. Nabi Ibrahim kata tak kisah, itu semua tak kisah. Karena semata-mata ingin membuktikan cintanya kepada yang dicintainya. Nah, cinta yang dilakukan oleh seorang dan tak kisah kehilangan apa saya, tak kisah apa orang kata, dituduh apa, itu namanya saghaf. Dan Ibrahim bilang, kalau itu ada pada kita kepada Allah, itu bagus. Ibnu Qayyim membagi 10 tingkatan itu semua cinta pada Allah. Daripada alaqah, nomor 1, nomor 2 iradah, nomor 3 sobabah, nomor 4 al-gharam, nomor 5 al-widad, nomor 6 as-saghaf, nomor 7 al-isq. Isq. Al-isq. Di situ maknanya cinta yang melampaui batas, yang rindu. Bahasa Indonesia jadi macam rindu lah. Kemudian nomor 8 at-tatayyum, nomor 9 at-tadallul, dan yang ke-10 al-khullah. Itu cinta kita pada Allah dan semuanya baik belaka. Patut kita usaha untuk mendapatnya. Tapi lagi sekali, kalau saghaf itu ditujukan kepada manusia, kecintaan isteri pembesar Mesir pada Yusuf itu bukan cinta alaqah, bukan. Itu bukan hanya iradah, itu bukan hanya sobabah, bukan saja gharam, bukan saja widat, tapi sudah saghaf. Artinya apa? Kata Allah, saghafa hubba. Ia mengekspresikan cintanya, berusaha untuk mendapatkan apa yang dicintainya, tanpa mempedulikan apa yang berlaku, apa kata orang, apa, hilang muruah pun tak kisah, hilang penghormatan pun tak kisah, dituduh orang tak betul-betul. Nah, itu kalau semua manusia dah teruk lah. Tak boleh. Ya. Nah, untuk lebihnya, bab kita itu tolong nanti. So, ini kaitannya dengan qalbun salim. Mungkin jamaah boleh tanyakan yang belajar qalbun salim itu. So, bagi saya sangat penting. Karena seringkali perkara ini terlepas pandang, walau itu penting dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita. Saya ambil satu contoh lah. Ikut kata Ibnu Qayyim. Beribadah pada Allah, agar diterima, kan mesti ada cinta, roja, dan khauf. Dan cinta itu jadi kepalanya. Orang beribadah pada Allah tanpa ada rasa cinta, ya susah tidak diterima. Nak pastikan ibadah diterima itu lebih susah daripada nak pastikan ibadah itu sah. Kalau nak pastikan ibadah sah, senang. Ikut syarat rukun sesuai dengan ajaran Nabi, sah. Dan kesannya, sahnya atau agamanya, ya sah gugur kewajiban, tak perlu mengulangi. Tapi adakah diterima atau belum? Itu cerita lain. Dan saya pasti, kita tidak hanya mahu ibadah kita sah, tapi terima atau tidak, ya jangan-jangan. Yang penting ibadah. Tak boleh. Jadi kalau kita semua sudah pasti, sudah yakin, mampu melakukan ibadah dengan betul, sah, belajar yang keduanya. Macam mana nak pastikan ibadah diterima.
Satuannya ada mahabbah. Dan mahabbah itu dalam ibadah ada 3 tadi tingkatan, ada 10 tadi. Pertama berapa alaqah, hinggalah paling ujung paling tinggi, khullah. Nomor 6 itu saghaf yang kita pelajari. Kalau kita buat sesuatu jemaah sekalian, melakukan perintah Allah yang wajib kita lakukan, meninggalkan larangan Allah yang mesti kita tinggalkan, di mana saja, bila-bila mana saja, tak kisah apa kata orang, maknanya kita sudah punya saghaf. Ya, saghaf. Solat, perintah Allah, itu mudah kita lakukan jemaah sekalian, bila kita berada di tengah-tengah masyarakat yang semuanya solat. Iya. Tapi solat, tiba waktu kita wajib solat, tak boleh ditinggal. Dan kita mesti buat juga di tengah-tengah yang tak ada orang solat. Susah. Berpakaian mengikut syarak, tak kira laki atau perempuan, menutup aurat maknanya, ikut syarak lah. Berpakaian secara syar'i, di tengah-tengah masyarakat yang semuanya berpakaian ikut syarak, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi coba, kita tetap berpakaian mengikut syarak, walaupun kita berada di tengah-tengah masyarakat yang fashion pakaiannya pelik-pelik. Kita seorang ke syarak. Berat. Berat. Kita susah. Masalah keuangan yang luar biasa. Orang lain pun susah. Lalu orang lain berusaha macam mana nak membebaskan dirinya daripada masalah keuangan. Tiba-tiba ada peluang untuk terima rasuah. Kawan pun baik, kau terima. Sebab paling tidak, kalau kau terima rasuah ini, masalah keuangan keluarga awak ni dapat selesaikan. Memanglah dosa, salah. Tapi kan tidak selalu. Sekali apa salahnya? Kalau tidak, sampai bila nanti kamu nak selesaikan masalah ini? Ini peluang keemasan. Rasuah. Lalu kita yang punya peluang tadi, oh tidak, saya tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, apapun kata orang. Orang kata saya bodoh, tak mau terima rasuah ke, orang kata saya ni tak sayang keluarga kerana tak boleh, sebab kalau terima rasuah kan nanti masalah keluarga teratasi. Tak benar, apa kata orang, saya berfikiran kuno, kekolot, sila, panggil saya apa saja. Tapi saya tetap tidak mau melanggar larangan Allah. Maka kita dalam beribadah sini, dalam hati kita sudah ada saghaf kepada Allah. Dan itu penting. Sangat penting. Jadi tolong dikaji ya tentang cinta ini. Sebab kebetulan di sini saghaf itu sudah luar biasa, itu sudah kehilangan. Rela kehilangan apa saja untuk mencapai, mendapatkan apa yang diinginkan. Buruk kalau dalam bab ini ya, dalam bab perempuan Mesir ini buruk sekali. Tapi kalau kepada Allah, semuanya mulia belaka. Paling tidak daripada alaqah. Itu paling bawah ya. Tidak ada lebih bawah lagi. Cinta yang paling lemah seorang hamba pada Allah, paling dasar sekali, namanya alaqah. Alaqah itu, yang disangka tadi, ta'alluqul qalbi bil mahbub. Sentiasa hati ini bergantung, berhubung dengan yang dicintainya. Mau makan, hati sentiasa bergantung, susah bergantung padanya, senang bergantung padanya, dalam negeri ingat padanya, di luar negeri ingat padanya, masa di multazam, hatinya rasa bergayut, bergantung dengannya, ketika melakukan perjalanan, bercuti, menikmati keindahan tepian Laut Caribbean pun masih hati ke sana. Itu namanya alaqah. Tapi kadang alaqah ini pun terlepas juga.
hati bergantung dengan Allah sangat kuat ketika di Raudhah. Sampai ke tempat pelancongan yang lain sudah hilang. Maknanya kita bergantungnya hati dengan Allah ni kadang hanya bersifat mengambil kira keadaan dan tempat. Kalau di sini, kalau di situ, masa ini masuk. Tapi tempat yang lain sudah saling berubah. Jadi untuk menanamkan hukm alaqah itu pun perlu tekad dan azam. Bagaimana nak mencapai nanti sampai kula. Sedang ini sangat-sangat penting. Sangat penting. Ingat ya, ibadah pada Allah sekadar bukan sekadar pastikan ibadah kita sah dalam arti kata menepati ketentuan syarak, tapi kita tentunya berharap diterima. Nah, untuk diterima itu usahanya kena dalam diri sendiri. Untuk pastikan ia sah, orang boleh beritahu, kalau kamu nak solat kamu satu, kamu wudu betul lah. Wudu yang betul tu beginilah. Solat yang sah itu rukunnya ini, caranya ini, kamu kena. Itu boleh dari luar orang beritahu kita. Usahanya ada orang tegur. Tapi kalau masalah cinta, macam mana tegur? Orang lain tak nampak. Itu kena diri sendiri. Dan berjuang untuk yang ini yang susah. Susah. Tapi wajib kita lakukan. Baik, jemaah sekalian. Itu dari segi mufradat. Dua, saya tekankan. Karena sangat menarik. Menarik khasnya kalimah sarraf ini. Ringkas kata, kes Imra'atul Aziz bin Yusuf ini, walaupun tadi saya kata Yusuf sudah tutup mulut, yang mengetahui sebenarnya orang tertentu saja, macam mana boleh jadi viral. Jadi viral. Imam As-Sa'di berkata dalam mentafsirkan ayat ini begini, saya bacakan apa kata Imam As-Sa'di. Annal khabar ishtahara wa sya'a fil balad. Bahwasanya cerita ini, perkhabar ini telah tersebar luas di negeri. Wa tahaddatha bihi niswah faja'alna yalumnaha. Dan ramai perempuan sudah bercakap, sudah menjadi buah bibir. Sudah jadi perbualan di kalangan perempuan-perempuan dan ini perempuan-perempuan yang mengetahuinya ini. Macam mana berita itu bocor, yalumnaha. Mereka mencela pelakunya. Bukan mencela Nabi Yusuf alaihissalam, mencela Imra'atul Aziz. Coba kalau Imra'atul Aziz dengar, macam mana? Ceritanya diketahui oleh orang itu pun sudah, macam mana aku nak letak muka? Tambahan pula, setiap perempuan yang mendengar yang tahu itu mencela dia. Tak patuh, tak senonoh. Mati-mati kita hormati dia. Rupa-rupanya. Subhanallah. Wa yaqulna, dan perempuan berkata, yang mendengar tadi, sebenarnya Allah nyatakan dalam ayat ini, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi qad sawafa khubba. Itu dah biasa lah. Imra'atul Aziz tu, perempuan besar tu, telah menggoda semua ini, rayu-rayu pada anak mudanya untuk melakukan perbuatan yang tak senonoh, yang keji. Tak senonoh langsung lah. Dia bukan hanya cinta biasa. Cinta telah membutakan matanya, memekakkan telinganya, membunuh semua sifat-sifat mahmudah dalam dirinya. Dahsyat ya berita di luarnya. Ada amr mustaqbih. Ini adalah suatu perkara yang patut dikeji. Amrun mustaqbihun atau amrun mustaqbahun. Ini perbuatan yang layak dan patut dikeji. Qabih. Ya imra'atun kabiratul qadri. Dia itu seorang perempuan besar karena istri pembesar. Kedudukan jawatannya pun besar. Zaujuha kabirul qadri. Suaminya pun orang penting, orang besar di negeri ini. Wa ma'ahadha lam tazal turabidu fataha. Tapi sayang, statusnya yang terhormat
tidak menghalang dia daripada melakukan perbuatan keji. Bahkan terus menerus. Masih terus saja ingin menggoda, merayu pemudanya. Alladhi tahta yadiha, yang di bawah jagaannya. Wa fi khidmati nafsi, dan pemuda itu pembantunya atau hamba abdinya, tak senonoh langsung. Dia ibaratnya perempuan kayangan berkudang yang sangat tinggi, boleh menggoda sampai begitu sekali kepada pembantunya yang di taraf yang rendah. Itu dari perspektif masyarakat. Wa ma hadza fa innahu qad balagha min qalbiha mablaghun adzima. Dan dalam hal ini, rasa cinta yang ada dalam hati perempuan Rasul tadi telah sampai masuk ke dalam hatinya paling dalam, sehingga membunuh semua sifat-sifat yang sepatutnya dimiliki oleh seorang manusia terhormat. Qad saghafaha hubbah. Ini kata Imam Sa'di ya, bukan kata saya. Wasala hubbuhu ila syirah fi qalbiha, ila sahawiyah. Cintanya telah menusuk ke dalam hatinya dan menguasai. Masya Allah. Wa huwa batinuhu wa syaidu. Wa hada a'dham ma yakun lahu. Ini sesuatu yang terbesar daripada rasa cinta. Ini bukan cinta biasa. Ini sangat besar. Wal murad ana huba yaqad saqqa syirah qalbiha. Perasaan cinta telah dapat memporak-porandakan, menghancur leburkan sifat-sifat yang terpuji yang ada dalam dirinya. Allahu Akbar. Innala naraha fi dhalalin mubin. Benar kata perempuan Mesir, kami melihatnya betul-betul dalam kesesatan atau dalam kesilapan yang sangat besar, akal waras tak mampu memahaminya. Kalau dalam bahasa awam, macam mana benda itu boleh berlaku? Tak masuk di akal langsung. Tu kalau orang awam beri komen begitulah. Kami orang yang bodoh, yang jahil itu pun tak faham langsung macam. Tak logik langsung. Macam mana benda itu boleh berlaku? Dari status berbeza, daripada segi kedudukan berbeza, dari segi umur berbeza, tak masuk di akal langsung. Itu komen orang awam biasanya begitu. Sesederhana itu. Ya, boleh diterima lah. Boleh diterima. Hai itu wajad tu minha. Hai itu wujidat minha hadil halah allati la tambagi minha. Tengok. Macam mana boleh berlaku satu keadaan yang tak selayak, tak sepatutnya berlaku? Apa sebenarnya ni? Faktor penyebabnya. Sesuatu yang berlaku itu tidak sepatutnya berlaku. Dalam keadaan dari aspek manapun. Aspek kufu tak sama, dari segi sosialnya tak sama, statusnya tidak ada, kedudukan tidak sama. Semuanya. Wa ya halatu tahuttu qadriha wa tadau indan nas. Perempuan nampaknya sudah hilang pertimbangan. Rela kehilangan segala-galanya. Rela merendahkan harga dirinya di hadapan manusia. Wa kana hadzal qaul minhunna maqra. Laisa maqsud bihi mujarrad lawm laha wal qadah fiha. Dan ucapan ini bukan semata-mata hinaan kepada Imro'atul Aziz, tapi ini satu siasat, ya. Nanti ada dijelaskan. Bukan semata-mata perempuan mengviralkan tadi, bukan semata-mata celaan kepada si pelakunya, tapi di sebelah itu ada satu makar, satu upaya yang lebih daripada itu. Yakni innama aradna ayatawassalna bihadzal kalam ila ru'yati Yusuf alladhi futinat bih Imro'atul Aziz. Apa makar yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang memviralkan ini? Pertama, yang memviralkan itu tujuannya, kata Imam Sa'di, memang bukan sekadar nak memalukan, nak mencela perbuatan perangai si perempuan itu. Itu satu. Tapi yang kedua, ada makar yang dilakukan. Apa makarnya? Dalam hati kecil mereka, dengan halus sekali diceritakan dalam Al-Quran ini,
mafhumnya. Ada keinginan melihat siapa Ayah Yusuf. Macam mana Ayah Yusuf ni yang menyebabkan Imra'atul Aziz tergila-gila begitu. Macam mana Ayah? Rasa ingin tahu jugalah bahawa perempuan itu betul-betul tak senonoh buat, itu patut dicela. Tapi kalau perempuan sehebat itu, setinggi itu statusnya, semulia itu kedudukannya, sebesar itu penghormatan rakyatnya kepadanya, masih juga melakukan perbuatan tercela. Ini maknanya Yusuf bukan orang sembarangan nih. Rasanya kita ingin tengok jugalah. Itu ada yang niat yang tersindung. Ingin tahu siapa ya orang. Bukan sekadar mencela. Mencela sudah benar. Tapi dia keinginan nak mengetahuinya itu. Aradna ayatawassalna bihadal kalam ila ru'yati Yusuf. Dengan ucapan dan memviralkan ini, kunjingan sana-sini ini, mereka ingin juga suatu saat berkesempatan melihat sendiri. Sehebat apa Yusuf. Sehingga perempuan bangsawan sanggup lakukan seperti itu. Nah, akhirnya, betul. Apa yang dihajatkan oleh perempuan-perempuan yang suka mereka tadi tercapai. Bak kata orang, gayung bersambut. Gayung bersambut. Mereka ingin mendapatkan satu kesempatan melihat Yusuf suatu hari nanti. Akhirnya, keinginan itu akan mereka peroleh tak lama lagi. Dan itu Allah nyatakan dalam ayat 31 tu. Ayat 31 nanti Allah menjelaskan apa yang dimaukan oleh perempuan Mesir untuk melihat Siti Yusuf itu tercapai. Bukan dia minta. Tah macam mana perempuan yang dihina, Imra'atul Aziz itu sendiri yang punya idea. Apa? Kamu cela aku. Kamu hina aku. Ni apa buat kau ini? Dan memang patut aku ni, tapi kamu tak tahu macam mana orang sehebat aku, setinggi aku dengannya boleh pesona, tergoda, ter kepada seorang anak muda Nabi Yusuf ni. Kamu nak tahu sendiri macam mana Yusuf. Ini dirancang sendiri oleh Imra'atul Aziz. Itu yang sekali gayung bersambut. Lainlah kalau perempuan Mesir itu tanya, wahai Tuan Putri, kalau Tuan Putri orang sehebat itu tergoda dengan Yusuf, Yusuf tu hebat sangat ke? Hebat sangat ke? Kami nak tengok kalau hebat sangat macam mana Tuan Putri boleh. Dia tak cakap begitu. Tapi tak macam mana Tuan Putri boleh dah menangkap. Apa? Kamu hina aku sila. Aku yang sudah rela kehilangan harga diriku. Tapi kamu tak tahu macam mana Yusuf ni. Itu ada dalam 31 nanti. Ya. Ada 31. Falamma sami'at bimakrihina arsalat ilaihina. Sekitar itu. Terus-terusnya ada sebenarnya. Itu kata Imam As-Sa'di. As-Sa'di sudah dapat memahami apa namanya perjalanan cerita ini ke sana arahnya. Kita macam sekalian ya. Kisah Nabi Yusuf atau kisah Imra'atul Aziz dengan Yusuf seperti ini, sangat detail ini tidak, walaupun diceritakan dalam kitab Taurat sebelum turun Al-Quran, tapi tidak diceritakan secara detail ini. Di dalam kitab Taurat hanya diceritakan perempuan menggoda Yusuf, bahkan banyak dubillah. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Kejadian, itu kan konon Yusuf cepat buka baju semuanya, lalu lari keluar dalam keadaan tidak berbaju. Tak dicerita tentang mengejar perempuan mengejar Yusuf, terbuka pintunya, berdapat itu hanya bang di kuasa buah, tudung, tak diceritakan. Tidak diceritakan sama sekali. Dan memang begitulah.
Yahudi ini orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Kalau boleh, mereka mengetahui kekurangan para nabi. Kalau mereka anggap ada kekurangan, lalu mereka bersabarkan sehingga difitnah. Ya. Jadi kalau boleh dicari sisi-sisi kelemahannya, lalu dihibahkannya. Kebenarannya mereka sembunyikan. Ya, Nabi Musa kan difitnah, Nabi Lut difitnah, Nabi Nuh difitnah. Semua nabi kan difitnah. Karena mereka suka menyembunyikan kebenarannya. Quran sangat detail penceritaannya. Itu bezanya dengan apa yang Yahudi ciptakan. Kata Syekh Said Tontowi, almarhum, dalam tafsirnya, tafsir Al-Wasit, beliau menyatakan begini, qala nisbatun fil madinati imra'atul aziz darabu fataha qad saghafaha hubba an nafsi qad hubba hikayatun alama tanaqalatul alsinah an imra'atil aziz. Ayat ini memberitahu kita bahwasanya ada satu percakapan, silih berganti dari mulut ke mulut, gitulah. Perkabaran dari mulut ke mulut berpindah tentang Imra'atul Aziz ini. Orang sudah cakap, kepada cakap, terus macam itu. Faqad jarat adat bainan nisa. Tak tahu Imam saya tahu tapi kata itu. Dan ini wajar, biasa berlaku di kalangan kaum wanita. Masa itu, saya tidak tahu wanita sekarang ya. Saya hanya baca tafsir ini. Ini berlaku pada masa itu. Bila ada berita, minta maaf, yang paling rajin menyampaikan berita dari satu ke mulut ke mulut, bainan nisa, antara wanita. Lelakinya banyak diam. Lelakinya lebih banyak pandai apalah, pada cerita. Tapi kau wanita waktu kata Syekh Tontowi, an yatahaddatsna an amthali hadil umur fi majalisinna. Suka menjadikan benda-benda yang aib bagi orang lain ini menjadi tajuk perbincangan di majlis-majlis pertemuan mereka. Apalagi jika peristiwa itu melibatkan orang yang popular, berkedudukan, punya nama. Tak tahulah. Lainlah kalau yang terlibat itu mungkin rakyat kecil tak ada yang kenal. Yang wujuduhu ka'adamihi, adanya sama nanti ada. Orang yang tak kenal ini adanya sama nanti ada. Ada pun orang tak kisah, tak ada pun orang tak kehilangan. Adanya tidak menggenapkan, tiadanya tidak mengganjilkan, istilahnya. Itu tak akan jadi berita, tak akan jadi tajuk ini. Tapi coba kalau ia melibatkan orang besar, orang popular. Atau kalau sekarang ya seorang selebritis. Seorang selebriti sama ada selebriti karena penyanyi ke, artis ke, peniaga ke, atau apa ke, atau bahkan ustaz. Bukan ustaz dan selebriti, mudah, dari mulut ke mulut. Tak, betul tak, tidak. Rupanya pada zaman Nabi Yusuf sudah ada berlaku seperti itu zaman sekarang. Quran cerita. Dan minta maaf, ini pandangan saya Tontowi. Pada masa itu yang paling rajin menghibahkan ini An-Nisa. Quran sebut An-Nisa. Wala yaktumnaha khususan illa idza kanat sahibatul hadisah min nisa'i tabatil marfu'ah. Tengok. Dan mereka tak reti, tak pandai nak menyimpan rahsia itu. Cacat celah orang tu yang sangat sensitif, yang sangat boom tadi, meletup tadi. Tidak disimpan, tak reti. Lebih-lebih lagi jika yang mempunyai cerita ini, yang ada kes ini min nisa'i tabaqatil marfu'ah. Marmuqah. Jika yang punya cerita di kalangan golongan-golongan atas, golongan elit, golongan tinggi, jabatan tinggi, popular, selebih dan sebagainya. Contohnya Imra'atul Aziz. Bayangkan.
Dan ini pengajaran. Kadang-kadang Allah Akbar. Baca surah Yusuf ni ya mesian. Itulah. Saya harus katakan. Kita ini sebenarnya sedang membaca kisah yang telah berlalu ribuan tahun dahulu. Yang melibatkan orang yang hidup ribuan tahun dahulu. Atau kita sebenarnya berkisah yang melibatkan orang hari ini. Sebab hari ini makin banyak. Kalau ribuan tahun dahulu, seorang perempuan Mesir aja, seorang aja. Tapi kenapa ya kisah itu berulang-ulang sehingga hari ini bukan seorang? Sama. Caranya sama begini akan jadi begitu dan Allahu Akbar. Sebab itu bagi saya surah Yusuf benar-benar Yusuf yang sangat kekinian. Misi yang disampaikan oleh melalui surah Yusuf, Ahsanul Qasas, betul-betul bersifat kekinian. Zaman kini, sangat sesuai dengan masa kini, zaman sekarang, zaman ini. Dan sekarang makin banyak. Itu kalau kita baca surah Yusuf, jangan kita bayangkan pandangan kita hanya kepada kisah beribu tahun yang lalu. Lihat depan mata kita. Jangan hari-hari mata kita melihat, telinga kita mendengar. Allahu Akbar. Jadi perempuan Mesir cerita hibah sana sini macam ala sabilin naqdi. Pertama memang nak komen, komplain, kritik terhadap perangai istri pembesar Mesir. Betul. Wat tashhir, yang keduanya ada niat hendak menghibahkan, mewairalkan. Yang ketiga, at-ta'ajjub. Atas dasar heran. So ada 3 motifnya. Apa sebab perempuan Mesir tadi, siapa perempuan itu, nanti kita bicarakan. Apa motif perempuan tadi bercerita? Pertama, ala sabilin naqdi. Komen, kritik, celaan, tak patut, apalah perempuan cerita apa-apa. Memang tujuan nak mencela. Kedua, nak tashhir. Menghibahkan, menyebarluaskan. Ya nak viralkan lah. Itu jelas, sehingga daripada seorang yang tahu, akhirnya jadi banyak yang tahu. Yang tak kalah dengan yang ketiga ini. Dan ini nanti disebutkan dalam ayat selepasnya. Ta'ajub. Dalam hati perempuan yang hidup pada itu semua ada rasa kagum, heran dan aneh. Karena tak masuk di akal. Nak fikir dari aspek mana pun macam tak sepatutnya tak mungkin berlaku. Tapi macam mana boleh berlaku? Sebab antara subjek dan objek ini jauh berbeza. Antara isteri pembesar itu dengan hamba saya jauh berbeza. Jadi tak sepatutnya tak mungkin benda itu berlaku. Ada rasa heran, takjub namanya. Inna imra'atul aziz, perempuan Mesir ini, first lady ini, Allah, sahibatul makanah al-aliyah. Dia punya kedudukan dan jawatan yang tinggi. Wal manzilah rafi'ah. Tanyalah dari siapa punya ada. Jawatan tinggi, kedudukan tinggi, status tinggi. Balagha bihal hal fin qiyadiha liwa. Sebetulnya bila orang sudah jawatan itu mampu menghalang, mampu mencegah, mampu menjadi break bagi keinginan-keinginan yang tidak etis. Bila dia punya keinginan yang tidak menepati kemuliaan etika, sebenarnya dengan tak apa. Memang saya punya keinginan itu, tapi Allah mendengar saya ini isteri orang pembesar. Sepatutnya. Jadi breaknya betul break yang kuat sepatutnya. Ya ada keinginan, itu barangkali lah. Manusia biasa. Punya keinginan untuk buat tak baik itu. Tapi dia ada break sepatutnya. Saya ini orang besar, saya ini orang dihormati, saya ini orang... Tapi kenapa itu tidak berlaku? Kenapa jawatan yang tinggi, penghormatan yang tinggi, break yang sangat kuat, boleh terlepas, boleh loose, boleh... Allahu Akbar. Wa fi khurujiha an tariqil ghifah. Janganlah sampai hilang kehormatan diri.
annaha turidu fata nafsi, merayu anak pemudanya itu, aitatlubu minhu muwaqa'ataha. Agak keras dan agak apa adanya saya Tontowi memahaminya. Dia beria sangat mau Yusuf memenuhi kemauannya melakukan perbuatan yang hina itu. Wa tattahi dibulugi dia syattal wasa'i wal hibat. Dan dia telah melakukan bermacam-macam ikhtiar dan cara untuk mencapai apa yang dia maukan. Syattal wasa'il itu maknanya wasilah yang macam-macam. Wal khail. Tipu daya, tipu hila. Mana boleh berlaku? Nah, itu yang membuat perempuan Mesir heran tuh karena itu. Karena dari aspek manapun mereka buntu, tak terfikir langsung, tak terbayang. Mengkritik, ya. Mencela, ya. Nak menghibahkan, ya. So, ada 3. Kenapa saya sampaikan tafsir Al-Wasit jam sekian? Kita kena faham ini supaya kita nanti tahu, mudah memahami ayat yang selepasnya. Ayat 31, kenapa Imratul Aziz ambil tindakan seperti itu. Gitu. Walam yubayyilana, ini hanya satu perkara. Walam yubayyilana Al-Quran. Quran tidak memberitahu kita jamaah sekalian berapa bilangan perempuan yang menghibahkan itu. Tak disebutkan? Tak ada. Sifatnya pun tak disebut, bilangnya pun tak disebut. Jadi, karena memang itu bukan yang penting. Bukan seberapa banyak bilang itu, siapa, bukan itu yang penting. Yang penting ada perempuan yang sudah mengviralkan. Itu saja poinnya. Walaupun Yusuf sudah tutup mulut. Walaupun sebenarnya tidak ada yang mengetahui kecuali 3 orang. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana boleh? Gitu kan. Itu yang pentingnya. Tentang bilangannya berapa orang, jumlahnya berapa orang, semuanya. Quran tidak sebut sama sekali. Sama sekali tidak sebut. Hanya, kalau Quran tak sebut, lalu apa pengajaran yang boleh kita ambil? Apa poin dia? Poinnya itu tadi. Bila ada suatu peristiwa yang dilakukan oleh orang besar, orang berkedudukan, orang terpandang, itu mudah sekali menjadi viral. Mudah sekali. Hebat. Dan minta maaf, yang sering terlibat dari awal lagi memviralkan, paling tidak dalam kisah Yusuf inilah kaum perempuan. Ini tidak bermakna kaum laki tidak ada ya. Tapi Quran dengan sebut tuh, niswah jelas semua itu. Lalu apalah? Maklamanya wallah alam. Walaupun begitu jamaah sekalian, elok saya sampaikan juga pendapat ulama ya, tapi hanya pendapat ya. Contoh Imam Al-Kalbi jamaah sekalian. Imam Al-Kalbi mengatakan, walaupun seluruh ulama tafsir berkata, Quran tidak sebutkan berapa orang perempuan itu jumlah yang meninggalkan, siapa mereka, sifat-sifatnya tak sebut. Tapi, ya namanya ulama biasanya coba mengkaji lebih lanjut lah. Kajian Imam Al-Kalbi, orang pakar sejarah juga, mereka itu ada 4 orang sebenarnya. Nisbah itu makna kan jamak daripada mar'ah ya. Bila jamak 3 ke atas lah. 3, 4, 5, 6, 7 hingga itu jamak lah, nisbah lah. Jadi rupanya hanya 4 orang saja. Kalau kata Imam Al-Kalbi. 4 itu yakni pertama, Imra'atu Saqil Aziz. Pertama yakni seorang yang pengawal, istri pengawal raja, pengawal Aziz ini, istrinya, suaminya jadi pengawalnya, istrinya tahu. Yang kedua Imra'atul Khabbazi, yang kedua yakni istri pembuat dan penyedia makanan roti bagi Aziz. So ada lelaki, ada tukang masak. Chef dia, istrinya, dan 2 orang. Yang ketiga, Imratu sahibi sijnihi.
Yang ketiga, yakni perempuan ketiga, istri penjaga penjara Aziz. Di penguasa ada penjara. Penjara ada pegawainya. Ada. Nah, istri penjara itu yang mengetahui. Istri nomor 3. Yang keempat, imra'atu sahibi dawabihi. Istri kepada penjaga binatang-binatangnya. Dia ada kuda banyak, ada kuda untuk perang, ada kuda untuk jalan, ada kuda untuk kawin, tunggang pengantin ada. Yang jaga tu lelaki, istrinya tu yang tahu. 4 orang kan. Kuna Imam Muqatil, mungkin tidak asing bagi yang belajar tafsir, Imam Muqatil, Imam Kalbi itu bukan nama asing ya, pasti kita jumpai. Imam Muqatil menambah ada yang kelima. Yang kelima yakni imra'atul hajib, yakni istri kepada ketua rumah tangga. Karena orang besar ya mas sekalian, banyak pembantunya. Ada pegawai khas mengurus, mengawal keselamatannya, bodyguard kemana-mana. Ada pegawai khas untuk menjaga makan minumnya. Ada pegawai khas menjaga penjaranya. Ada penjaga binatang-binatang ternakannya. Ada penjaga urusan rumah tangga. Ya, rumah tangga. Dan sebagainya. Istri-istri itulah yang dimasukkan oleh ayat ini, kata Imam Al-Qalbi. Jadi bukan istri orang Mesir, orang luar, tak ada. Dari 5 orang ini yang mengetahuinya, istrinya. Macam mana tahu? Ya, kan mereka hidup, ya sahabat kalian, maksudnya, yakni mereka ini hidup di rumah yang sama. Hidup di tempat yang sama, selesai itu, ya kemungkinan lah mengetahui itu sangat-sangat besar. Kemungkinan untuk mengetahui kisah ini sangat besar. Jadi mereka inilah yang bercakap sudah mulai tak patutlah tuan kita ni, membesar kita tak patut buatlah. Daripada seorang isteri bagi tahu, kamu tahu tak? Kamu tahu tak? Kamu tahu tak? Dah jadi masyhur. Dah masuk pula, karena mereka rasa pelik, tak masuk di akal. Saya buntu. Nah, jemaah sekalian, sampai situ kita sudah dapatkan kefahaman. Sekarang apa respon Imra'atul Aziz ketika perempuan tadi mencelanya, mengkritiknya, menghibahkannya, bahkan mereka tak mampu membayangkan macam mana boleh berlaku tak senonoh, tak masuk di akal. Respon spontan Imra'atul Aziz Allah jelaskan dalam ayat selepasnya. InsyaAllah Allah beri peluang dan kita akan pelajari pada saat jika Allah izinkan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa amanu shalihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.